Saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk saudara dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapanya. Nanti Dia akan datang menjemput umatnya. Siapkanlah hatimu sekarang. Kedua tangannya terbuka, memberkati para muridnya semua. Saat itu Yesus berangkat ke surga, menyediakan tempat bagimu. Mataku memandang ke surga, dalam awi batas awan putih, hatiku gembira penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Yesus berjanjikan kembali sebagai Raja Maha Kuasa mulia. Engkau dan aku yang percaya padanya akan dijemput pulang ke surga. Mataku memandang ke surga, dalam awi batas awan putih, hatiku gembira penuh sejahtera, menantikan kedatangannya. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian pada hari istimewa ini. Hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara pemirsa, hal yang terutama ketika kita mendengar hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga ialah mata para murid, kata firman Tuhan, memandang ke atas. Dan hari ini mari kita sesuai dengan firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 1-3 mengatakan, kalau kamu sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka mata kita diajak, dibawa untuk memandang ke atas. Jangan lagi terus terpaku kepada hal-hal yang duniawi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan bagi kami hari yang istimewa ini, yaitu hari kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, berikan kami anugerah untuk mengerti firman Tuhan ini, dan bawa mata kami, hati kami untuk terus memandang ke atas kepada Tuhan yang sudah naik ke surga dan tidak lagi mau terikat kepada dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan hari ini yang kita ambil dari Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Lukas pasal 4 ayat 50 sampai 53. Saya ingin membacanya untuk saudara-saudara sekalian.
Demikian firman Tuhan. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Sudah pemirsa, tadi saya sudah mulai dengan kata kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kata Kisah Rasul pasal 1 itu membawa mata para murid memandang ke atas. Apa yang mereka lihat? Melihat ke langit, karena sebentar kemudian yaitu Yesus yang naik ke surga itu ditutupi oleh awan. Di sini firman Tuhan ini mengatakan dengan begitu jelas kepada kita bahwa Yesus memberkati para murid, tangannya memberkati mereka, dan kemudian apa? Pada waktu sedang memberkati mereka lah, tangannya sedang begini memberkati para muridnya dan semua orang yang hadir pada waktu itu. Dan pada waktu itu dia naik ke atas dengan tangan yang tetap memberkati. Oh haleluya. Inilah penghiburan yang luar biasa untuk kita yang percaya kepada Yesus, bahwa tangan yang memberkati kita itu tidak pernah tertutup. Jadi saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita pada hari yang istimewa ini, bahwa Tuhan Yesus memang bertujuan. Dia datang ke dunia ini, lahir pada yang kita biasakan rayakan hari Natal, kemudian melayani Tuhan selama tiga setengah tahun, kemudian naik ke surga. Tujuannya hanya satu, yaitu apa? Untuk memberkati para pengikutnya. Oleh karena itu, kalau saudara menjadi orang yang diberkati, saudara tidak pernah akan putus asa. Boleh jadi saudara karena masa pandemi virus ini, saudara sekalian, saudara kena PHK. Apa saudara putus asa? Jangan putus asa. Pandang ke atas kepada tangan Yesus yang memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita belajar punya mata daripada Tuhan sesuai dengan ayat firman Tuhan ini. Dan jangan pernah putus asa bahwa saudara sekarang memang dalam kesulitan keuangan, dalam kesulitan ekonomi, tetapi pandang kepada tangannya. Sampai sekarang tangannya tetap memberkati kita. Memberkati artinya apa? Tuhan mau buat kita apa? Sehat. Tuhan mau buat kita sembuh. Tuhan mau membuat kita cukup makanan. Kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Ia menyiapkan bagi kita apa? Sandang, pangan, papan. Pakaian dilukiskan dengan bunga bakung. Pangan dilukiskan dengan burung pipit, atau sebenarnya lebih tepat burung gereja, karena itu disebut itu sparrow ya, dalam bahasa yang lain. Burung pipit, dan kemudian apa? Rumah yang layak huni. Dari mana kita tahu itu saudara sekalian? Yohanes pasal 14 ayat yang kedua mengatakan bahwa di rumah Bapakku ada banyak tempat. Bahasa yang lain menggunakan kata mansion. Mansion itu artinya rumah yang mungkin kamarnya 10. Kok besar sekali rumahnya? Ya memang, rumahnya besar. Maksudnya ialah, kalau begitu Tuhan bisa menyiapkan bagi kita selama kita di dunia ini apa? Rumah yang layak dihuni. Amin. Jadi mari kita sungguh-sungguh belajar percaya kepada Tuhan. Dan itulah namanya berkat. Berkat apa yang lain? Rumah tangga sudah berbahagia. Jangan mau ditipu oleh iblis. Sudah ingat terus apa? Ingat terus pelakor
pebinor. Janganlah, saudara sekalian. Hidup saudara tidak akan pernah diberkati oleh Tuhan kalau saudara mencurigai semua orang, apalagi iri hati kepada orang lain. Mari punya sikap hati yang, istilah kami di sini ialah tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Soalnya orang Majus tidak curiga sama sekali mereka kepada Herodes, dan karena itu Tuhan melindungi mereka. Tuhan suruh mereka pulang dari jalan yang lain, jalan yang aman. Mari punya hati yang lurus, tulus, dan kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu artinya kita diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan hubungan-hubungan yang baik dengan tetangga, dengan semua orang yang lain. Bagaimana kalau kenyataan orang benci kita? Saudara sekalian, biasanya orang membenci kita karena kita tidak bisa membawa diri. Oleh karena itu, Roh Kudus itu menolong kita untuk bisa membawa diri. Dan hari ini, tangan yang memberkati itu membuat kita mampu untuk membawa diri kita sehingga kita tidak menjadi batu sandungan untuk orang lain. Oke, mari kita kembali lagi. Kata firman Tuhan ini apa? Yesus naik ke surga, kemudian apa? Apa akibatnya untuk para murid? Ayat 52 mengatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Saudara sekalian, tolong ingat ayat ini. Mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Itu menurut saya tidak masuk akal. Mengapa? Mereka kehilangan Tuhan mereka, guru mereka yang selama 3,5 tahun, paling tidak 3,5 tahun menghidupi mereka. Mereka makan, tidur bersama dengan dia, sekarang dia pergi. Kok malah bersukacita? Apa mereka tidak mengasihi Yesus? Saudara sekalian, bila saudara sadar hari ini bahwa Tuhan Yesus naik ke surga memberkati saudara sekalian, maka saudara mulai hari ini akan sujud menyembah kepada Tuhan dan hidup dalam sukacita. Tidak bisa lain daripada itu. Mengapa demikian? Oleh karena kita tahu Ia pergi ke surga dan kemudian mengutus Roh Kudus untuk datang. Nanti kita rayakan 2 minggu lagi, 10 hari lagi, 10 hari lagi, dan Roh Kudus memberikan penghiburan dan pertolongan kepada kita. Karena itu mereka pulang dengan bersukacita. Karena ingat terus bahwa tangannya itu memberkati. Dan hari ini saya mengajak kita semua untuk sujud menyembah kepadanya dan terus membayangkan tangan Yesus yang memberkati kita. Karena itu kita terus punya pengharapan baru dan tidak pernah putus asa seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di hari yang istimewa ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus naik ke surga dengan tangan yang memberkati. Sampai sekarang Engkau memberkati para pemirsa. Tuhan, Engkau melihat mereka semua yang menyaksikan program ini sekarang. Engkau melihat bila ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bila ada mereka yang kekurangan, Tuhan tambahkan berkat-Mu. Bila ada mereka yang menghadapi jalan buntu dan pintu tertutup, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, berkat-Mu membuat pintu terbuka dan jalan buntu dibuat menjadi jalan yang terbuka lebar untuk kehidupan mereka. Berkati rumah tangga yang bermasalah, dan berkat Tuhan akan membuat rumah tangga yang bermasalah dipulihkan oleh Tuhan. Berkati kami hari ini, hari istimewa ini, untuk terus memandang ke atas dan membayangkan dan beriman, percaya bahwa tangan Yesus sampai sekarang tetap memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah
yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.